Setiap kali tukang ledeng memperbaiki pipa seseorang, ia mengintip ke dalam rumah. Begitu ia yakin penghuninya adalah wanita yang tinggal sendirian, ia akan meminta bayaran tunai. Gadis itu sempat heran permintaannya terdengar aneh. Tukang ledeng itu pun menjelaskan bahwa istrinya sangat pelit, dan ia hanya ingin menabung sedikit uang saku. Gadis itu tak curiga dan berbalik untuk mengambil uang, sementara Jack, si tukang ledeng mengikutinya dari belakang dengan senyum tipis nyaris tak terlihat. Namun begitu melangkah ke dalam kamar, senyum di wajah Jack membeku. Ternyata ia tinggal sendirian, ia melihat perhiasan berkilauan di meja rias, lalu setumpuk uang tebal di dompet sang gadis. Kekayaan gadis yang hidup sendirian itu jauh melampaui bayangannya. Malam itu, di bawah derasnya hujan, Jack dengan lihat menjunjung tingginya sang gadis menunaikan perawatannya. Ia merayap perlahan menuju Ena yang sedang tertidur lelap. Satu persatu, perhiasan dimasukkannya ke dalam sebuah. Namun ketika hendak pergi, sesuatu yang tak terduga terjadi. Gonggongan seekor anjing menggema dari sudut kamar, membuat Ena terbangun panik dan berteriak keras menembus gelapnya malam. Jack menatap ke arah ranjang, kaki yang terjepit ketal. Monster itu kini benar-benar menunjukkan wujudnya. Melihat kaki panjang dan indah itu, nafsu dan kegilaan memenuhi pikirannya. Keesokan harinya, Jack ditangkap. Ketika polisi menemukan ia sudah tewas secara brutal di rumahnya. Namun anehnya, Jack berkali-kali bersikeras bahwa ia hanya mengikatnya. Selama pengakuannya, dia juga menyebut ia telah mengikat anak anjing lebih dari kali. Tetapi di tempat kejadian perkara, polisi tak menemukan jejak anjing maupun tali. Meski Jack mengakui perampokan, detektif merasakan ada yang aneh. Setiap kali Jack menceritakan ulang kejadian, matanya selalu bergerak ke arah kanan atas. Berdasarkan studi psikologi, bahwa orang yang mengingat kejadian nyata biasanya menatap ke arah kiri atas. Namun Kapten mau memiliki perspektif berbeda, meski detail pengakuan sering berubah. Tapi inti dari ceritanya selalu sama. Jadi kemungkinan besar Jack memang bukan pelaku pembunuhan. Fokus utama kini adalah menemukan anak anjing yang hilang. Laporan forensik kemudian mengungkap fakta mengejutkan. Bekas ikatan di leher Ena cocok dengan tali anjing, namun setelah tiba di tempat kejadian, mereka tidak menemukan apapun. Polisi pun menelusuri toko tempat pembelian tali tersebut dan mewawancarai wanita sekitar. Seorang penjaga tua memberikan petunjuk penting. Seminggu sebelum kejadian, ada pria asing yang sering menggoda anak anjing milik Anne di rumahnya. Yang lebih aneh lagi, setelah pembunuhan itu, pria itu lenyap bersama anjingnya. Menurut deskripsi sang penjaga, pria itu terlihat di dekat tempat kejadian perkara beberapa hari sebelum kejadian, namun menghilang setelahnya. Kapten segera memimpin tim untuk memeriksa catatan hotel-hotel terdekat. Setelah memeriksa daftar tamu berulang kali, penjaga tua itu akhirnya mengenali seorang penulis bernama Tang Zan. Ia datang ke kota untuk acara peluncuran buku baru, namun anehnya, acara itu dibatalkan tiba-tiba pada hari pembunuhan. Rekaman CCTV hotel menunjukkan, Tang Zan kembali ke hotel malam itu dengan mengenakan jas hujan, dan seekor anjing Ena mengikutinya. Temuan itu membuat seluruh tim penyelidik bersemangat. Namun saat polisi menghubungi penerbit untuk mencari keluarganya, mereka mendapat kabar bahwa Tang Zan telah meninggal 8 bulan lalu karena sakit. Kabar itu memutus seluruh petunjuk yang ada. Namun Kapten Ma tidak menyerah, ia mendatangi istri Tang Zan. Wanita itu menjelaskan bahwa ia sangat alergi terhadap bulu anjing. Mencurigai adanya sesuatu, Kapten Ma memeriksa barang-barang dengan teliti. Di antara surat-surat pembunuhan, ia menemukan satu kartu pos yang mencurigakan tanpa tanda tangan. Hal ini membuat wajah istri Tang tampak tegang. Dia berpura-pura